Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam semangat untuk kita semua. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah geometri. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengadakan aktivitas di antaranya menggeser pintu, menggeser piring, kompor, tempat tidur di dalam rumah kita. Sehingga gerakan yang dilakukan pada aktivitas tersebut dalam matematika dikatakan melakukan gerakan paralel atau gerakan sejajar atau translasi. Dalam kegiatan sehari-hari, ada juga kegiatan lain seperti memutar kursi, memutar jarum jam, memutar meja makanan, juga merupakan gerakan-gerakan yang dipelajari dalam matematika, yaitu gerak putar atau rotasi. Nah, apabila kita ingin menghias diri di depan cermin misalnya, maka akan terlihat wajah kita. Selain itu, kita juga bisa melakukan dengan mengambil suatu barang, lalu kita letakkan di depan cermin sehingga dapat kita lihat bayangannya atau hasil pencerminannya yang bentuk serta ukurannya sama dengan benda yang semula. Hal demikian dalam matematika disebut dengan gerak refleksi atau pencerminan. Pada bab ini dibahas tentang ruas garis, sinar, garis, kurva, dan macam-macam kurva. Selanjutnya dibahas tentang translasi, rotasi, refleksi, dan dilatasi serta contoh-contoh lukisannya. Setelah mempelajari bab transformasi geometri, diharapkan mahasiswa dapat yang pertama, menyebutkan pengertian ruas garis, sinar, dan garis. Yang kedua, menggambar ruas garis, sinar, dan garis. Yang ketiga, menyebutkan pengertian sudut dan macam-macam sudut. Yang keempat, menyebutkan pengertian kurva dan bukan kurva. Yang kelima, menggambarkan kurva dan bukan kurva. Kemudian yang keenam, menyebutkan macam-macam kurva. Yang ketujuh, menggambarkan macam-macam kurva. Kedelapan, melukis hasil translasi dari bangun datar yang ditranslasikan dengan arah dan panjang yang diketahui. Yang kesembilan, melukis hasil rotasi dari bangun datar yang dirotasikan dengan pusat rotasi, sudut rotasi, dan arah rotasi yang diketahui. Untuk yang terakhir, melukis hasil refleksi dari bangun datar yang direfleksikan dengan sumber refleksi yang diketahui. Perhatikan permasalahan berikut ini. Sebuah prisma alasnya berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi miring 15 cm dan salah satu sisinya 12 cm. Jika luas permukaan prisma 648 cm persegi, tentukan tinggi prisma tersebut. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, tuliskan langkah-langkah pemecahan masalah, yaitu langkah pertama, tuliskan poin penting dari soal cerita dengan menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan. Langkah kedua, susunlah rencana untuk menyelesaikan soal tersebut. Langkah ketiga, laksanakan rencana yang sudah kamu buat. Langkah keempat, laporkan hasil yang kamu peroleh dengan menuliskan kesimpulan. Materi yang pertama yaitu mengenai definisi ruas garis, sinar, dan garis. Ruas garis AB ini adalah himpunan yang terdiri dari titik A, titik B, dan semua titik yang terletak di antara A dan B. Penjelasan ruas garis diberi nama dengan dua huruf besar. Huruf pertama sebagai nama titik pangkal, dan huruf kedua sebagai nama titik ujung. Di atas kedua huruf tersebut diberi tanda strip. Jadi nanti tulisannya berupa huruf kapital dan di atasnya ada huruf strip. Kemudian definisi sinar ini adalah yang dimaksud dengan misal A dan B pada garis L, yang dimaksud sinar AB adalah himpunan yang terdiri dari titik A dan semua titik pada I yang sepihak dengan B terhadap A. Jadi untuk sinar AB gambarnya seperti ini ya. Jadi mulai dari
himpunan semua titik yang terdiri dari titik A dan semua titik yang terletak pada I sepihak B terhadap A. Kemudian kalau misal untuk sinar BA, sinar BA ini gambarnya dari titik B menuju A. Ya, jadi sepihak dengan A terhadap B berarti ya. Jadi arahnya ke kiri. Sehingga ketika sinar AB dan sinar BA ini, kalau AB berarti dari A ke B gitu ya. Sinarnya mulai dari A ke B. Kemudian kalau BA sinarnya mulai dari titik B kemudian menuju ke A. Sehingga ketika digabung akan menjadi seperti ini ya, sinar AB dan sinar BA. Sinar diberi nama dengan dua huruf besar. Huruf pertama sebagai titik pangkal dan huruf kedua sebagai nama titik sebarang yang terletak pada sinar tersebut. Di atas kedua huruf tersebut diberi tanda panah seperti ini. Selanjutnya untuk garis ya. Jadi di sini ada perbedaan antara ruas garis, sinar, dan juga garis. Definisi garis ini adalah apabila ruas garis diperpanjang terus-menerus ke kiri dan ke kanan, maka terjadilah garis seperti gambar di bawah ini ya. Misal AB ini pada garis I, yang dimaksud AB adalah himpunan yang terdiri dari A dan semua titik pada I yang sepihak dengan B terhadap A dan semua titik pada I yang sepihak dengan A terhadap B. Jadi untuk garis ini panahnya ke kanan dan ke kiri. Sehingga garis AB ini sama ya dengan garis BA. Ketika panahnya ke kanan dan ke kiri maka ini sama ya, garis AB dan garis BA. Garis diberi nama dengan dua huruf besar, masing-masing huruf merupakan sebarang titik yang terletak pada garis tersebut. Di atas kedua huruf ini diberi tanda panah ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya mengenai sudut. Sudut adalah gabungan dua sinar yang memiliki pangkal yang sama ya. Jadi gabungan dua sinar ya, bukan gabungan dua garis atau bukan gabungan ruas garis, tetapi sinar ya. Karena di sini hanya memiliki titik pangkal dan juga titik A dan juga panah yang mengarah ke A dan juga panah yang mengarah ke B. Sehingga ini definisi dari sinar ya. Ini tadi ya definisi dari sinar. Kemudian pangkal sinar ini disebut titik sudut. Sudut AOB ya ditulis seperti ini merupakan gabungan sinar OA dan dengan sinar OB. Ini adalah jenis-jenis sudut ya. Kalau sudut suplemen atau pelurus ini ketika sudutnya ketika digabung menjadi 180 derajat. Kemudian sudut yang kongruan ya, yaitu sudut yang besar sudutnya sama dan arahnya juga sama. Selain itu ada sudut siku-siku ya. Jadi sudut siku-siku ini adalah sudut yang kongruan dengan suplemennya. Ini untuk definisi dari sudut suplemen ya. Jika sinar OA berlawanan dengan sinar OB ya, maka dikatakan sudut AOC suplemen ya. Ini suplemen dari sudut COB. Atau COB ini suplemen dari sudut AOC karena membentuk 180 derajat. Selanjutnya mengenai kurva. Kurva merupakan himpunan titik-titik yang dapat digambar tanpa mengangkat dan tanpa mengulangi gerak ballpoint atau pensil yang digunakan untuk menggambarnya. Nah, jadi kita tidak perlu mengangkat pensil ya, jadi itu namanya kurva. Contoh yang bukan kurva seperti ini ya. Dia untuk menggambarnya harus mengangkat pensil. Ini
Ini adalah macam-macam kurva. Yang pertama adalah tertutup sederhana, di mana ketika membuat kurva ini ya, titik berangkat gerak pensil atau ballpoint berimpit dan tidak memotong dirinya sendiri. Kemudian tertutup tak sederhana. Ya, ini kuncinya ya, bahwa titik berangkat gerak pensil ini berimpit dengan titik berangkatnya ini berimpit dengan titik pangkalnya ya. Jadi dia titik berangkat gerak pensil atau ballpoint berimpit dan memotong dirinya sendiri. Maka gambar yang terjadi disebut kurva tertutup tak sederhana. Jadi ada dia memotong dirinya sendiri dan dari titik awal sampai titik pangkal ini berimpit. Kemudian kurva tak tertutup sederhana. Ya, jadi kalau tak tertutup, ciri-cirinya ya, ini titik berangkat gerak pensil atau ballpoint ini tidak berimpit ya, antara titik berangkat dengan titik pangkal. Ini tidak berimpit. Dan ini tidak memotong dirinya sendiri. Ini disebut kurva tak tertutup. Kurva tak tertutup sederhana. Kalau kurva tak tertutup tak sederhana, di sini titik pangkal, titik berangkat dan titik pangkal ini tidak bertemu atau tidak berimpit dan dia memotong dirinya sendiri ya. Contohnya seperti ini. Ini merupakan kurva tak tertutup tak sederhana. Karena memotong dirinya sendiri dan titik awal dan titik pangkal tidak bertemu. Jadi kuncinya kalau untuk tak tertutup ya, titik awal dan titik pangkal ini tidak bertemu. Kalau cirinya tak sederhana, dia memotong dirinya sendiri. Kemudian untuk materi transformasi, ini adalah suatu transformasi pada bidang adalah suatu korespondensi atau pengawanan satu-satu antara dua himpunan titik pada bidang itu. Misal, A dikawankan dengan A aksen akan menjadi seperti ini, B dikawankan dengan B aksen akan menjadi seperti ini. Pengawanan setiap anggota A, B, C, D dengan tepat satu anggota aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen merupakan suatu transformasi atau disebut juga pemetaan. Sehingga A aksen, B aksen, C aksen, D aksen merupakan bayangan atau peta dari A, B, C, dan D. Jenis-jenis transformasi yang pertama adalah translasi. Jadi translasi ini adalah suatu pergeseran ya, pergeseran bisa titik, bisa garis, begitu, dan digeser sejauh A, begitu ya. Jadi ini adalah pergeserannya, jarak pergeseran. Jadi ketika titiknya berada di sini digeser ya, digeser menjadi X aksen dan Y aksen. Ini merupakan translasi titik ya. Bisa juga translasi itu berupa garis ya. Jadi garis PQ ditranslasikan atau digeser sejauh B dengan arah sekian. Nah, ini menjadi P aksen dan G aksen. Selain itu, untuk translasi juga bisa untuk bidang datar ya. Jadi mentranslasikannya satu persatu ya. Titik A ditranslasikan, titik B ditranslasikan, C ditranslasikan, kemudian dihubungkan. Ini untuk jarak translasinya sejauh C di sini ya. Kemudian untuk refleksi ya, ini adalah pencerminan. Refleksi terhadap garis M diberi simbol RM adalah dengan R kapital ya. Adalah suatu transformasi yang memetakan titik P ke P aksen. Untuk pencerminan ini bisa mencerminkan titik, bisa mencerminkan garis dan juga bidang. Jadi untuk cermin ya, di sini ditaruh di tengah dengan jarak tertentu sehingga jarak antara P dengan cermin dan cermin dengan P aksen ini sama ya, sama panjang. Sehingga nanti akan menimbulkan koordinat baru dari P aksen. Selain itu, setelah P aksen ini dicerminkan ya, ini bisa dicerminkan lagi ya.
Jadi pencerminan itu bisa dilakukan beberapa kali. Selanjutnya ini adalah rotasi. Rotasi ini adalah putaran yang ditentukan oleh sebuah titik P dengan besar dan arah putaran tertentu adalah suatu pemetaan yang mengawankan sebarang titik R dengan R aksen yang diperoleh dengan memutar ruas PR menjadi PR aksen. Jadi ini titik pangkalnya di P, kemudian kita merotasikan R ini ya sejauh sesuai dengan derajatnya, sesuai dengan besar dan arahnya, dan sehingga diperoleh R aksen. Untuk rotasi ini ada unsur besar sudut ya. Jadi berapa besar sudut putaran searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Untuk rotasi kita bisa merotasikan titik, kemudian bisa merotasikan garis, bisa merotasikan bidang seperti ini juga bisa. Untuk merotasikan bidang ya kita menggeser satu persatu dari titik ya, dari setiap titik kita rotasikan. Kemudian rotasi sebagai komposisi cerminan atau cerminan beruntun. Jadi garis K dan L ya ini adalah sumbu cerminan berpotongan di titik O. Kemudian RK ini memetakan mencerminkan gambar ABC terhadap K kepada A aksen, B aksen, C aksen. R1 memetakan A aksen, B aksen, C aksen, kemudian terhadap L ya. Kemudian terhadap L kepada gambar A aksen, B aksen, C aksen. Jadi di sini untuk rotasi ini bisa dikatakan sebagai cerminan beruntun. Di sini awalnya itu A, B, C itu di sini, kemudian dicerminkan ya, cerminkan menjadi aksen, B aksen, C aksen di sini. Nah, ketika titik dua buah pencerminan ini saling berpotongan ya di titik O, maka ini bisa dikatakan bahwa pencerminan terhadap garis K di sini dan garis L ya ini menjadi suatu rotasi ya, karena ada berpotongan di O di sini, sehingga di sini bisa dikatakan sebagai rotasi. Jadi rotasi ini bisa berasal dari gabungan dari dua buah pencerminan yang saling berpotongan. Jadi dapat disimpulkan bahwa komposisi dari dua refleksi merupakan suatu rotasi. Oke, demikian untuk penjelasan sampai pada rotasi sebagai komposisi cerminan. Untuk materi ini akan kita pelajari pada video selanjutnya.